Hai semua, kembali lagi bersama gue Ans di pembahasan kelanjutan anime Isekai wa Smartphone. Seperti biasa, gue akan melanjutkan video gue sebelumnya. Jadi kalau ada yang ketinggalan video gue sebelumnya, kalian bisa tonton terlebih dahulu, tentu di channel gue ini. Atau kalian bisa klik aja playlist yang sudah gue tulis di deskripsi. Dan sebelum masuk ke inti video kali ini, seperti biasa, mari kita flashback terlebih dahulu video sebelumnya. Tapi kalau kalian mau skip, kalian bisa langsung aja menuju ke menit ini. Oke, sekarang mari kita mulai flashbacknya. Let's go. Setelah Toya kembali lagi ke dunia baru, Toya pun memberikan souvenir ke semua tunangannya yang Toya beli di dunia kebalik. Berkat ini beberapa orang seperti Lindsay, Fam, Profesor, dan Lin, mereka semua itu langsung mengurung diri mereka sendiri selama 3 hari penuh. Lalu 3 hari setelah balik dari dunia kebalik itu, Toya bersama dengan Yumina pergi ke garasi untuk melihat progres frame gear pribadi Yumina, yang di sini diberi nama Brunhilde. Frame gear Yumina ini memiliki kemampuan untuk berkamuflase dan dipersenjatai dengan sniper dan 4 fragarats. Karena semua tunangan Toya itu sudah mendapatkan jatah frame gear pribadi mereka masing-masing, selanjutnya rencananya yang akan dibuatkan adalah milik Toya. Direncanakan frame gear pribadi Toya ini akan memiliki kemampuan ke 9 frame gear pribadi milik tunangannya itu. Sebenarnya dengan kekuatan Toya saat ini saja, Toya nggak terlalu butuh amat frame gear pribadi. Cuman untuk berjaga-jaga saja akan kedatangan monster kristal kelas lanjut secara bergerombol. Dan karena sejak awal Toya juga pingin punya frame gear pribadi, jadi pembuatan ini dirasa tidak sia-sia. Kemudian singkat cerita, setelah pertemuan aliansi Timur Barat selesai, semua pimpinan kecuali Paus Ramisu dan wakil negara Rodomia, mereka semua pun lanjut melakukan pertandingan persahabatan antara Kekaisaran Negulus melawan Kerajaan Kesatria Restia dalam permainan baseball. Toya di sini bersama dengan Raja Mismith sambil melihat pertandingan itu. Toya bilang ke Raja Mismith kalau Toya itu ingin membuat Olimpik karena melihat para pimpinan itu yang seneng gitu. Cuman Toya sadar, hal ini nih masih terlalu dini untuk dilaksanakan. Sebab meskipun dua negara bermasalah seperti Euron dan Sandura itu sudah hancur, kondisi dunia baru ini masih belum bisa dikatakan damai. Bahkan negara di dunia baru ini masih harus membereskan orang-orang bermasalah dari kedua negara itu. Yang ini pun membuat Toya itu terkesan hanya menambah masalah saja ke seluruh dunia jika Toya itu memaksa untuk melaksanakan Olimpik. Lalu setelah itu Raja Mismith pun mengganti topik pembicaraan mereka berdua. Dia membicarakan tentang produksi nasi atau beras. Berkat kombinasi antara kare milik Mismith sendiri dan nasi dari Ishen yang Toya perkenalkan ke orang-orang Mismith, orang-orang Mismith tuh jadi sangat ketagihan gitu. Dan Raja Mismith meminta tolong ke Toya untuk mengatasi masalah beras atau nasi ini, agar mereka itu bisa menikmati antara kare dan nasi itu. Dan untuk mengatasi hal ini, Toya pun berjanji akan memperkenalkan Raja Mismith ke Tuan Feodal Ishen, sekaligus membantu Raja Mismith meminta ke Tuan Feodal Ishen agar mereka itu mau mengekspor beras mereka ke Mismith. Dan Toya juga akan mengundang beberapa petani Ishen untuk mengajarkan cara menanam padi di Mismith. Lalu tak lama kemudian, Su pun datang ke ruang VIP, tempat Toya dan para pimpinan berada sekarang. Su berlari dengan sangat terburu-buru. Dia bahkan sampai menerobos paksa masuk ke dalam ruang VIP. Dan kemudian Su berteriak kalau seorang anak telah muncul, sambil menatap ke arah Toya. Sontak seluruh pimpinan yang ada di ruangan VIP termasuk Toya pun pada terkejut mendengar itu. Mereka mengira kalau Su itu telah mengandung anak dari Toya. Tapi Toya yakin kalau dia itu belum pernah menyentuh Su sama sekali, dalam artian tertentu. Namun akhirnya terjelaskan kalau yang dimaksud Su itu adalah ibunya yang sedang mengandung anak dari ayahnya. Raja Belfast pun bertanya ke Su dari mana dia dapat berita itu. Su pun menjawab kalau dia itu mendapatkannya dari Dr. Raoul, yang itu tuh menandakan kalau berita ini asli. Ini adalah berita yang sangat mengembirakan. Namun di lain sisi Toya malah takut kalau ini diakibatkan oleh artefak yang Toya pinjamkan waktu itu, yang bernama Blessing of Life. Sebab jika artefak itu memang berfungsi dengan baik hingga membuat Su itu punya adik, maka bisa jadi yang membuat Toya di masa depan itu akan memiliki 9 anak. Itu tuh karena artefak ini. Toya takut membayangkan masa depannya itu. Lalu dikarenakan Toya harus memulangkan para pimpinan lainnya terlebih dahulu setelah pertandingan ini selesai, Toya pun menyuruh Raja Belfast dan Su untuk pergi terlebih dahulu melihat keluarganya Su atau memberikan selamat gitu. Dan ya, begitulah flashback dari video sebelumnya. Kalau kalian mau lengkapnya, kalian bisa langsung aja gas video ini. Oke, sekarang tanpa berbahasa basi, mari kita lanjutkan ke inti video kali ini. Oke, let's go. Di keesokan harinya, ketika Toya itu bangun dari tempat tidurnya, Toya itu melihat Yumina tepat di atasnya. Toya pun menanyakan ke Yumina bagaimana dia itu bisa masuk ke dalam kamar Toya. Karena seingat Toya itu sudah mengunci kamarnya itu. Dengan riang, Yumina pun menjawab kalau dia itu telah membukanya, layaknya seperti memotong kue. Lagi pula Yumina itu bilang ke Toya juga kalau ini itu adalah satu dari 7 kemampuan khusus Yumina. Toya mendengar ini pun terkejut dan makin bingung gitu, karena Toya nggak tahu ini nih maksudnya apa kemampuan khususnya ini.
Di sini bukan berarti Toya itu nggak mau dibangunkan oleh seorang gadis yang Toya suka seperti Yumina. Cuman hal ini sangat buruk bagi mentalnya Toya. Terlebih lagi di sini Yumina itu terlihat tidak berdaya dengan piyamanya yang ia kenakan itu. Mental yang dimaksud Toya ini tentu kalian tahulah, mental buat seorang lelaki. Jadi bagi para lelaki kalian pahamlah maksud Toya. Sudah 2 tahun semenjak Toya itu dan Yumina bertemu. Dan menurut Toya, Yumina itu sudah tumbuh dengan berbagai cara. Toya percaya dan yakin kalau Yumina itu sudah menjadi lebih feminim secara fisik. Tapi tingkah nakalnya itu yang seperti ini tidak pernah berubah. Karena ini sudah kesian kalinya Yumina itu menyelinap seperti ini ke kamarnya Toya. Dan karena perkembangannya itu, Toya ingin Yumina itu menahan dirinya dalam hal ini. Sebab ya kalau tidak, ya kalian tahu sendirilah. Di sini kayaknya Toya itu benar-benar gak mau menyentuh cewek-ceweknya itu sampai umurnya sudah legal gitu. Benar-benar legal bisa dinikahi. Karena sudah puas melihat wajah Toya yang sedang tertidur, Yumina pun keluar dari kamar Toya, meninggalkan Toya sebuah pertanyaan, yaitu sudah sejak kapan Yumina itu masuk ke dalam kamarnya. Setelah Yumina meninggalkan kamar Toya, Toya pun langsung cepat-cepat mengganti pakaiannya. Kemudian sebelum sarapan pagi, Toya terlebih dahulu pergi ke tempat latihan. Sampai di sana, Toya pun bertemu dengan Yae, Hilda, dan Ilse. Mereka sedang berbaur dengan semua orde kesatria seperti biasa latihan gitu. Karena Toya tidak melihat adanya Lu di antara mereka, Toya pun berspekulasi mungkin Lu itu saat ini sedang membuat sarapan untuk hari ini. Jadi Toya pun menebak kalau menu makanan nanti itu adalah makanan bergaya Jepang. Toya pun jadi tidak sabar untuk sarapan nanti. Lalu di saat Toya itu ingin menyapa semua orang, Toya pun ditangkap oleh Morohanesan untuk diajak berlatih sparring bersama. Karena sudah seperti ini, mau gak mau Toya pun harus menerima permintaan Morohanesan itu. Dengan syarat Morohanesan itu tidak boleh berlebihan. Morohanesan pun menyuruh Toya untuk tidak perlu khawatir. Karena mereka akan berlatih seperti biasa tanpa sihir atau kedewaan. Singkatnya, Toya pun sparring melawan Morohanesan menggunakan pedang kayu dan wasitnya itu adalah Ilse. Meskipun keduanya itu hanya menggunakan pedang kayu, tapi pedang kayu itu tuh sudah di-enchant agar daya tahannya itu meningkat. Karena ditakutkan jika tidak di-enchant, maka pedang kayu itu bisa-bisa hancur di serangan pertama. Karena ya Morohanesan yang megang dewa pedang gitu. Dan sparring pun dimulai. Dengan cepat Morohanesan pun melancarkan serangan dadakan ke Toya. Dan serangan dadakan itu pun berhasil menebas kaki Toya hingga Toya itu kehilangan keseimbangannya. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, Morohanesan pun mencoba menyerang Toya lagi. Namun dengan sigap Toya langsung berguling ke samping dan berhasil menangkis serangan Morohanesan itu. Kemudian Toya pun melompat menggunakan tangannya untuk sekali lagi berdiri. Dan singkat cerita, Toya pun akhirnya kalah. Toya terkapar di tanah dengan rasa sakit yang terasa di sekujur tubuhnya. Bahkan rasa sakitnya ini sampai ke titik di mana Toya itu hampir tidak bisa menggerakkan jari-jarinya. Waku pun nyamperin Toya dan menanyakan keadaan Toya sambil berulang kali menginjak-injak tubuh Toya. Toya lalu menggunakan sihir healingnya dan refreshnya untuk menyembuhkan tubuhnya itu. Dan seperti yang sudah bisa diharapkan dari Dewi Pedang, setelah puas menghajar Toya, Morohanesan dengan cepat berhasil menemukan mangsa barunya, yaitu pada Orde Ksatria. Setelah Toya itu sudah sembuh, Toya pun langsung pergi ke ruang makan untuk segera makan pagi. Di ruang makan, Toya melihat Linse, Lu, dan Lin yang terlihat masih setengah tidur. Alasan hanya ada mereka saja yang ikut makan bersama saat ini itu karena Toya maupun semua tunangannya dan keluarganya itu tuh memiliki banyak hal yang harus mereka lakukan. Jadi saat-saat seperti makan bersama ini sulit untuk terjadi. Contohnya seperti Sakura. Di minggu ini dia hanya datang untuk makan bersama sekitar setengah minggu yang lalu bersama dengan ibunya. Jadi Toya tidak mempermasalahkan hal ini. Mengesampingkan masalah ini, seperti yang sudah Toya tebak sebelumnya, menu makanan saat ini itu adalah makanan bergaya Jepang yang disiapkan oleh Lu. Ada nasi, sup miso yang terbuat dari lobak daikon, ikan bakar, telur goreng, akar burdok, cincang, dan sayur acar lobak. Karena Lu selalu masak masakan Jepang terutama ketika ada Toya, Toya pun jadi berpikir mungkin Lu itu ingin membuat makanan favorit Toya untuk menggait hatinya Toya lah gitulah. Bahkan menurut Toya, sekarang Lu itu sudah makin mahir dalam memasak makanan Jepang. Lu bahkan sampai berkeliling bertanya ke orang-orang Ishin untuk memoles kemampuannya itu. Ini membuat Toya itu khawatir akan gemuk ke depannya karena Toya itu suka makanannya. Setelah selesai sarapan, Toya pun melanjutkan tugasnya. Namun tiba-tiba panggilan telepon dari kakak iparnya yaitu Raja Ksatria Restia pun masuk. Dia menelpon Toya karena ingin berkonsultasi mengenai Raja Rini. Raja Ksatria Restia dan Raja Rini itu adalah teman dekat. Karena mereka memiliki usia yang sama di antara para pimpinan aliansi lainnya. Selain itu, mereka juga tidak memiliki banyak teman. Seperti yang kalian tahu, sebelum Raja Rini itu menjadi raja, dia itu ditindas sama kakak palsunya, yaitu Kazumae. Maksud gua Zabun.
Dan meskipun gak separah seperti Raja Rini itu, karena posisinya sebagai pangeran mahkota, Raja Ksatria Restia juga tidak bisa bergaul dengan banyak orang, yang membuat dia itu juga gak punya banyak teman. Jadi bisa dibilang mereka itu sama-sama tidak memiliki banyak teman dekat. Ditambah mereka berdua juga memiliki kepribadian yang sama. Maka dari itu hubungan mereka itu dapat diwajarkan bagi Toya. Karena hubungan itu Toya pun jadi bertanya-tanya apa yang terjadi kepada mereka berdua. Toya mungkin takut kalau mereka berdua ini berantem gitu. Toya pun memberitahu Raja Ksatria Restia kalau Toya itu akan minta izin istirahat selama 10 menit untuk mendengarkan curhatannya. Raja Ksatria Restia pun mengerti dan akan menunggu. Kemudian panggilan pun berakhir. Setelah itu Toya pun langsung meletakkan dokumen-dokumennya atau pekerjaannya dan memberitahu Kosaka atau meminta izin ke Kosaka untuk mengenai hal ini. Toya sebenarnya juga ingin mengajak Hilda. Cuman pada akhirnya Toya pun memutuskan untuk pergi sendiri. Sikatnya Toya pun sampai di pintu masuk istana Restia menggunakan gate. Sampainya di sana Toya langsung dipandu oleh dua ksatria yang sudah menunggu kedatangan Toya. Toya berjalan masuk dan tiba di sebuah ruangan yang jauh di dalam istana. Kedua ksatria memandu Toya pun lalu dengan hormat membukakan pintunya. Dan di dalam Raja Ksatria Restia pun sudah duduk di sofa menunggu kedatangan Toya. Begitu dia melihat kedatangan Toya, Raja Ksatria Restia pun langsung berdiri dan menyapa Toya. Lalu Toya pun kemudian dipersilakan duduk oleh Raja Ksatria Restia. Kemudian setelah itu Raja Ksatria Restia pun memerintahkan para ksatrianya itu untuk meninggalkan ruangan, sehingga menyisakan Toya dan Raja Ksatria Restia saja yang ada di ruangan itu. Karena pembicaraan kali ini tuh face to face, jadi Toya pun menduga kalau ini nih akan menjadi pembicaraan yang serius. Raja Ksatria Restia pun langsung mulai membahas apa yang ingin dia konsultasikan kepada Toya. Yang ternyata ini nih berhubungan dengan negara Rini dan Paluh. Semenjak Perdana Menteri Wardak berhasil digulingkan, yang awalnya Rini itu ingin perang dengan Paluh karena kondisi mereka saat itu tuh kurang menguntungkan bagi mereka. Seperti gagal panen dan raja beserta Perdana Menteri mereka itu meninggal. Dan tentu karena akal busuknya Wardak di kakak. Tapi sekarang kedua negara ini nih memiliki hubungan yang sangat baik. Terutama ketika Raja Rini saat ini yaitu Claude itu tuh naik tahta. Lalu di sisinya Paluh, sekarang mereka itu dipimpin oleh putra dari raja sebelumnya. Dan disinilah letak masalahnya. Raja Paluh sebelumnya itu memiliki dua anak. Anak pertamanya itu sekaligus yang tertua. Dia itu adalah seorang putri yang bernama Putri Luciana. Lalu anak keduanya itu adalah seorang putra, adik laki-laki Putri Luciana, sekaligus Raja Paluh saat ini. Namanya adalah Raja Ernest. Putri Luciana ini memiliki hubungan yang spesial dengan Raja Rini, yaitu Claude. Namun karena adiknya atau si raja ini masih sangat kecil, yaitu berusia 10 tahun, dia masih sangat melekat pada kakaknya itu. Dan begitu dia tahu kalau Raja Rini itu menyukai kakaknya, dia jadi tidak menyukai Raja Rini karena dia takut kalau kakaknya itu dibawa pergi oleh Raja Rini. Yang intinya di sini Raja Ksatria Restia itu ingin membantu temannya itu dalam memecahkan masalah ini dengan berkonsultasi dengan Toya. Saat mendengarkan cerita itu, Toya pun langsung paham alasan kenapa Raja Paluh itu bersikap seperti itu. Karena pertama, ya dia masih bocah berumur 10 tahun. Kedua, dia telah ditinggal oleh ayahnya yang seorang raja dan ditinggalkan sebuah tanggung jawab yang besar, yaitu sebagai seorang raja berikutnya. Dan sekarang kakak perempuannya mencoba untuk meninggalkannya. Jadi wajar kalau dia itu akan sangat sulit untuk menerima hal itu. Toya pun kemudian bertanya mengenai pendapat para pengikut Paluh mengenai hubungan Raja Rini dan Putri Luciana ini. Raja Ksatria Restia pun menjawab kalau pendapat mereka itu sangat bagus. Mereka malah menganggap kalau ini nih adalah kesempatan yang baik untuk memperdalam hubungan kedua negara mereka. Lalu Toya bertanya lagi mengenai pendapat Raja Rini dan Putri Luciana sendiri. Raja Ksatria Restia pun menjawab kalau untuk Raja Rini tentu dia itu ingin menjadikan Putri Luciana sebagai ratunya. Namun untuk Putri Luciana sendiri, kemungkinan besar dia akan menolak ini, karena dia masih tidak tega untuk meninggalkan adiknya. Tapi Raja Ksatria Restia sangat khawatir dengan pilihannya itu, sebab usia Putri Luciana sekarang itu adalah 19 tahun. Jika dia memutuskan untuk menunggu adiknya dewasa, dia harus melajang selama paling tidak 5 tahun lamanya. Yang itu berarti pada saat itu, dia itu akan berusia 24 tahun. Seperti yang kalian tahu, di dalam anime yang bertema kerajaan, seperti Isekai Sumatun ini, seorang wanita yang sudah berusia segitu itu tuh sudah dianggap sebagai wanita tua. Dan umumnya seorang wanita bangsawan itu tuh sudah bertunangan di usia sekitar 13-14 tahun. Dan orang-orang akan berpikir negatif ke seorang lelaki yang menikahi wanita tua, terutama untuk bangsawan. Bisa dibilang kalau dia menunggu sampai adiknya itu dewasa baru menikah, maka itu akan sangat terlambat. Dan disinilah yang dikhawatirkan oleh Raja Ksatria Restia. Ditambah di sekeliling Putri Luciana itu tuh terjadi dua tragedi. Pertama tentang tunangan Putri Luciana dulu.
Dulu dia pernah punya tunangan, tapi tunangannya itu meninggal karena sakit, tanpa sekalipun mereka itu pernah bertemu. Dan tentu kedua tentang mendiam bapaknya atau Raja Paluf yang meninggal juga. Jadi sebenarnya image-nya itu sudah nggak bagus gitu. Karena lagi-lagi orang-orang pada zaman kerajaan itu suka dan percaya dengan mitos-mitos gitu. Dan apalagi kalau dia tuh nggak mau menikah sampai usianya tuh 24 tahun. Bisa-bisa Putri Luciana ini akan selamanya melajang atau dia akan menjadi selir gitu. Di lain sisi untuk Raja Rini sendiri sebenarnya dia tuh mau menunggu selama 5 tahun lamanya. Namun karena posisinya sebagai raja dan didesak oleh orang-orang Rini yang memintanya untuk segera memiliki ahli waris, banyak bangsawan Rini yang sudah ingin menyalurkan anak perempuan mereka ke Raja Rini untuk dinikahi agar bisa dapat ahli waris. Dan akan sangat buruk bagi Raja Rini jika dia misalkan mau nggak mau harus menikahi putri bangsawan itu karena desakan dan menjadikannya sebagai ratu pertama gitu. Sedangkan karena Raja Rini itu sudah menikahi wanita bangsawan itu, dan setelah 5 tahun kemudian baru Raja Rini itu menikahi Putri Luciana, Raja Rini mau nggak mau dia harus menjadikan Putri Luciana sebagai ratu keduanya. Ini akan sangat buruk bagi Raja Rini karena jika hal ini benar-benar sampai terjadi, besar kemungkinan orang Paluf itu akan menganggap Raja Rini telah memandang rendah mereka. Sebab Raja Rini menjadikan putri dari negara mereka itu tuh menjadi ratu kedua, di bawahnya wanita bangsawan yang dijadikan ratu pertama. Seperti sebelumnya pada zaman ini, yang paling ideal memang kalau Raja Rini itu memang mau menikahi keduanya, maka Putri Luciana itu harus menjadi ratu pertamanya. Sedangkan wanita bangsawan itu jadikan ratu keduanya. Kalau kasusnya seperti itu, maka pihak Palus pasti tidak akan protes. Karena ya statusnya Putri Luciana ini ditinggikan gitu dibandingkan dengan wanita bangsawan itu. Dan kalau dibandingkan dengan kasusnya Toya yang punya banyak tunangan itu, Toya juga memiliki 3 tunangan yang seorang putri raja juga, yaitu Yumina, Lu, dan Hilda. Selama mereka tidak mendapatkan urutan di bawah 3, maka mau berapapun urutan mereka, maka image Toya di mata orang-orang dari 3 negara itu tuh nggak akan jelek. Jadi kasusnya itu sebenarnya sama, cuman bedanya di kasus Toya itu ketiganya itu memiliki status yang sama, yaitu sebagai putri raja. Jadi maupun Yumina, Lu atau Hilda jadi ratu kedua atau ketiga, pihak-pihak dari ketiga negara itu tidak akan protes karena status ketiga ratu itu juga akan berubah menjadi sama. Namun sebenarnya untuk Toya sendiri, Toya sebenarnya nggak peduli dan nggak ada niatan untuk mengurutkan cewek-ceweknya. Tapi kalau di mata orang-orang, mereka menganggap kalau urutannya itu bila potokannya itu sebagai status sosial, maka yang pertama itu adalah Yumina, kedua adalah Lu, ketiga adalah Hilda, keempat Su, kelima Lin, keenam Sakura, ketujuh LC, ke-8 Linse, dan ke-9 itu Yae. Di sini alasan Sakura itu masuk ke urutan ke-6 karena walaupun dia itu adalah anak sah dari Raja Iblis Zenoasu, tapi statusnya di sana itu tuh adalah sebagai anak haram atau ya gitulah. Jadi di mata orang-orang dia itu nggak bisa dianggap sebagai putri dari raja. Lalu untuk alasan kenapa Lin ada di bawahnya Su, meskipun dia itu mantan ketua dari suku peri, karena ya itu dulu. Sekarang statusnya itu bukan sebagai ketua suku peri. Sehingga jika dibandingkan dengan Su, Sulah yang statusnya itu lebih tinggi daripada Lin. Ya singkatnya kalau Toya itu mau mengurutkan cewek-ceweknya itu yang dimana tuh kayak contohnya itu Jae di posisi pertama, maka ya kasusnya sama gitu seperti Raja Rini ini. Jadi ya intinya Raja Kesetiaan Riscia ini takut gitu kalau Raja Rini dan Putri Luciana ini nggak segera menikah, maka mereka itu akan sulit ke depannya untuk bersatu. Makanya dia itu ingin berkonsultasi dengan Toya agar hubungan mereka ini cepat terjalin gitulah. Setelah Toya itu berhasil memahami sebagian besar masalah ini, Toya pun bertanya apa yang harus Toya lakukan. Raja Kesetiaan Riscia pun menjawab kalau dia itu ingin Toya itu membujuk Raja Paluf. Sebab ternyata Raja Paluf ini adiknya Putri Riscia itu, Raja Ernest, dia itu mengagumi Toya sebagai seorang pahlawan. Karena rumor-rumor dan cerita-cerita tentang Toya. Bahkan yang awalnya dia itu diam-diam saja kalau disandingkan dengan Raja Rini, seketika dia itu jadi bersemangat setelah Raja Rini itu membahas atau menceritakan tentang Toya. Toya yang mengetahui itu pun langsung kebingungan gitu. Sekaligus di dalam hati itu Toya merasa senang dan merendah diri gitu. Karena Toya merasa Toya tidak melakukan hal apapun yang bisa membuat dirinya itu dikatakan sebagai pahlawan. Toya hanya melakukan semua hal yang terjadi selama ini itu secara spontan karena desakan dari keadaan pada waktu itu. Maka Toya merasa sudah capek gitu menghadapi keadaan-keadaan itu. Toya pun mulai berpikir apa yang harus Toya lakukan. Toya tidak ingin membujuk Raja Paluf secara paksa karena menurut Toya itu kurang baik. Jadi Toya ingin dia itu bisa merelakan kakaknya sendiri untuk menjadi pengantin dari lubuk hatinya. Toya tidak tahu apakah cara membujuk ini akan berjalan lancar atau tidak.
karena lawannya itu adalah bocah. Cuman untuk sementara Toya ingin menemui Raja Rini untuk membahas hal ini juga. Siapa tahu dia itu memiliki rencana lain untuk masalah ini. Terlebih lagi Toya dan Raja Ksatria Restia itu adalah orang luar. Jika orang yang bersangkutan tidak tertarik atau tidak ingin dibantu, maka apa yang Toya dan Raja Ksatria Restia itu lakukan akan jadi sia-sia saja. Ataupun menghubungi Raja Rini untuk melakukan pertemuan gitu. Namun sayangnya di sini itu Raja Ksatria Restia tidak bisa ikut sebab dia itu memiliki pekerjaan lainnya. Sikatnya ataupun berpindah ke istana Rini menggunakan gate. Cuman karena Raja Rini belum memberitahukan kunjungan dadakan Toya ini, dan Toya juga asal nongol aja, kedatangan Toya ini pun membuat kedua penjaga yang sedang menjaga di gerbang istana Rini langsung pada terkejut. Tapi untungnya mereka langsung dapat mengenali Toya, dan dengan sigap mereka itu langsung melapor ke istana. Dan untungnya lagi, datanglah Marquis Kupo yang saat ini itu sudah menjadi Perdana Menteri Kupo menggantikan Wardak. Perdana Menteri Kupo pun langsung menyambut kedatangan Toya. Dan Toya pun langsung minta maaf atas kunjungan dadakan ini. Lalu sambil dituntun oleh Perdana Menteri Kupo menuju ke ruangan pertemuan di istana Rini, Toya menjelaskan kepadanya tentang permintaan Raja Ksatria Restia untuk membantu masalah Raja Rini dan Putri Luciana. Setelah mendengar rasa kekhawatiran Raja Ksatria Restia itu dari penjelasan Toya, ternyata Perdana Menteri Kupo dan orang-orang Rini juga merasakan hal yang sama gitu seperti Raja Ksatria Restia. Mereka juga khawatir gitu dengan hubungan ini. Ditambah lagi selain di sisi Pavlov, di mana Raja Pavlov itu tuh tidak ingin ditinggalkan oleh kakaknya, di sisi Rini itu juga terjadi masalah, di mana Raja Rini itu juga ngengkel, tidak ingin menikahi wanita lain untuk dijadikannya sebagai ratunya selain dengan Putri Luciana. Ditambah Raja Rini percaya bahwa menikahi wanita secara paksa itu tuh akan menyebabkan kesialan. Ini merujuk ke hubungan ayahnya, yaitu Raja Rini sebelumnya, yang menikah tanpa adanya rasa cinta dengan Ratu Dakia. Atau ibunya Kazu, lupa lagi. Maksud gua ibunya pedofil Zabun. Berkat kejadian itu, di mana ayahnya ditipu dan dibodoh-bodohi oleh Ratu Dakia, Raja Rini itu atau Claude jadi belajar dan mulai menetapkan dirinya untuk menghindari pernikahan politik. Makanya dia itu menolak sekali untuk dijodohkan gitu. Yang dimana dalam hubungan itu tidak ada yang namanya cinta alami. Kita mengerti dengan pemikiran Raja Rini itu. Makanya Toya merasa akan sangat bersalah sekali dan merasa jahat sekali gitu ke Raja Rini. Jika Toya itu memintanya atau memberikan saran kepadanya untuk lebih memikirkan tentang negaranya terlebih dahulu sebagai seorang raja ketimbang perasaannya. Sikatnya ataupun sampai di ruangan pertemuan di istana Rini. Di sana Toya langsung disambut oleh Raja Rini. Dan tanpa basa-basi, Toya bertanya tentang perasaannya mengenai masalah ini. Raja Rini pun menjawab kalau dia itu ingin menikahi Putri Luciana sebagai ratunya. Hanya saja Raja Rini itu juga tidak mau melukai perasaan Raja Pavlov. Karena hal itu sebenarnya Raja Rini rela untuk menunggu sampai Raja Pavlov itu dewasa. Lalu sekarang Toya berbalik menanyakan tentang pendapatnya Perdana Menteri Kupo sebagai perwakilan orang-orang Rini. Perdana Menteri Kupo pun menjawab kalau mereka itu sebenarnya juga tidak keberatan dengan pilihan Raja Rini untuk menunggu. Cuman karena banyaknya desakan dari para bangsawan domestik yang mengharapkan hubungan ini dan kekhawatiran mereka jika terjadi sesuatu ke depannya kepada Claude, sedangkan Claude tidak memiliki saudara untuk menggantikannya, maka mereka juga sebenarnya ingin Claude itu segera memiliki pewaris untuk berjaga-jaga. Setelah itu Toya bertanya apakah mereka itu tidak melakukan sesuatu hal seperti mengumumkan pertunangan mereka terlebih dahulu. Perdana Menteri Kupo pun menjawab kalau mereka itu sudah mempersiapkannya, tapi mereka takut kalau nama Raja Pavlov itu akan jadi jelek begitu orang-orang itu mengetahui berita ini, dan beredar rumor tentang keegoisan Raja Pavlov gitu yang gak mau ninggalin kakaknya gitu. Dan kalau ini sampai terjadi, ini tuh juga berdampak buruk pada Raja Rini, yang dimana kalau rumor ini sampai beredar, pihak Pavlov itu bisa saja membatalkan hubungan ini atau pertunangan ini. Jadi mereka belum berani untuk mengumumkan pertunangan ini. Dan mendengar itu pun mengerti dengan maksud Perdana Menteri Kupo. Lalu Toya pun tanya lagi tentang bagaimana respon dari pihak Pavlov mengenai hubungan ini. Perdana Menteri Kupo pun jawab kalau kebanyakan dari mereka itu merestui hubungan ini. Salah satu dari kelompok yang menentang hubungan ini itu beralasan kalau mereka itu ingin menikahi putra mereka dengan Putri Luciana. Makanya mereka itu nggak setuju. Setelah mendengar itu, Toya pun langsung bisa menyimpulkan kenapa penolakan itu tuh bisa terjadi. Selain dari alasan yang tadi sebelumnya itu, di sini Toya itu sangat yakin alasannya itu karena ya kesalahan dari Kazu. Maksud gua itu pedofil Zabun. Seharusnya pihak Rini itu sudah menjelaskan ke Pavlov tentang komplotan pedofil Zabun itu. Tapi sangat disayangkan sekali, Rini itu tidak menyampaikan ke Pavlov kalau mereka itu juga telah menangani komplotan Zabun itu. Alhasil karena hal itu, sekarang ada beberapa orang Pavlov yang ragu dengan Rini dan berakhir seperti sekarang itu. Untuk saat ini karena Toya itu telah memahami perasaan Raja Rini, Toya sekarang ingin bertemu dengan Raja Pavlov untuk memahami perasaannya juga.
Jadi Toya pun meminta ke Raja Rini untuk menjadi perantara Toya agar Toya itu bisa bertemu dengan Raja Paluf. Memang terdengar aneh seorang raja mengagumi raja dari negara lainnya. Cuman Toya merasa senang karena dengan ini Toya itu bisa mencoba untuk membujuk Raja Paluf. Sebab jika tidak, kemungkinan terburuknya Raja Paluf itu malah akan menjadi siskon akut, yang itu malah membuat masalah ini tuh makin buruk. Jadi Toya akan berusaha sebisa mungkin menggunakan kesempatan ini untuk membujuk Raja Paluf agar dia itu mau menyetujui hubungan ini. Dan ya, segini dulu untuk video kali ini. Jika gua ada salah atau informasi, bisa dibenarkan aja di kolom komentar. Jika kalian suka video ini, bisa di like dan jangan lupa subscribe-nya. Oke, see you next video and Kalau begitu, karena Muna sudah bangun, saatnya rusuh. Adios. Adios. Bye.